Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini. DPR RI bersama pemerintah akan mempertimbangkan revisi Undang-Undang TNI terkait masa usia pensiun untuk dimasukkan dalam prolegnas tahun 2023 atau tahun 2024. DPR RI menyampaikan bahwa masa usia pensiun TNI telah diuji dan diputuskan dalam putusan MK nomor 62 tahun 2021. Sehingga permohonan uji material dikategorikan permohonan nebis in idem. Sikap tersebut menanggapi persidangan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang masa usia pensiun prajurit TNI. Lebih spesifik, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menyampaikan permohonan uji material pada Undang-Undang TNI dikhususkan pada pasal 53. Intinya, pemohon meminta masa usia pensiun TNI untuk disamakan dengan pejabat ASN atau kepolisian. Namun Taufik Basari menekankan masa usia pensiun TNI sebelumnya pernah diuji dan diputuskan dalam putusan MK nomor 62 tahun 2021. Di dalam putusan nomor 62 tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa masa usia pensiun itu adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Ya, sehingga diserahkan kembali kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan batas usia pensiun bagi berbagai pihak, ya termasuk juga batas usia pensiun untuk TNI. Keterangan DPR tadi kita nyatakan juga karena memang ini sudah pernah diuji dan sudah pernah diputus, maka permohonan dari pemohon itu bisa dikategorikan sebagai permohonan yang nebis in idem. Lebih lanjut, DPR bersama pemerintah akan mempertimbangkan revisi Undang-Undang TNI terkait masa usia pensiun untuk dimasukkan dalam prolegnas tahun 2023 atau tahun 2024. Aditya dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Komisi 7 DPR RI yang menyoroti penggunaan dana CSR PT Gula Putih Mataram yang belum merata ke beberapa titik di Provinsi Lampung. Dana CSR seharusnya diberikan ke tempat-tempat publik milik negara atau pemerintah. Komisi 7 DPR RI berkomitmen memperkuat pengawasan pengelolaan dana CSR seluruh korporasi di Indonesia melalui usulan pembentukan panja. Anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar menyoroti penggunaan dana CSR PT Gula Putih Mataram yang belum merata ke beberapa titik di Provinsi Lampung. Dana CSR seharusnya diberikan ke tempat-tempat publik milik negara atau pemerintah. Namun nyatanya, dana CSR PT Gula Putih Mataram terindikasi disalurkan kepada Yayasan Sugar Group yang merupakan perusahaan induk dari PT Gula Putih Mataram. Kami melihat ada penggunaan CSR yang kami pikir ini merupakan tren tersendiri di beberapa korporasi di Indonesia. Yaitu trennya di mana itu menempatkan corporate social responsibility yang siogianya itu adalah untuk masyarakat luas. Nah ini kelihatannya pada posisi ya bisa saja kami terindikasi ke yayasannya sendiri kan begitu. Meskipun yang menikmati sebagian masyarakat, tetapi tidak menyebar luas sampai ke beberapa titik apalagi untuk seluruh Indonesia. Atas temuan tersebut, Nasril Bahar mengusulkan pembentukan panja CSR guna mengawasi pengelolaan dana CSR dari seluruh perusahaan dalam negeri. Persoalan dana CSR sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Dari Lampung, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya mengenai pelaksanaan Satu Data Indonesia berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan DPR RI, serta mendukung proses pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja legislatif. Kepala Badan Urusan Rumah Tangga bersama Sekretaris Jenderal DPR RI meresmikan Satu Data DPR RI sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui program Satu Data, DPR RI membantu menciptakan interoperabilitas data untuk mendukung pengambilan keputusan.
Kepala Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Agung Budi Santoso menyebut, pada era digital ini, DPR harus mampu memberikan sumber informasi yang valid serta mudah diakses masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI perlu melakukan upaya pengelolaan data secara baik dan benar. Saya menginisiasi, karena dari kondisi yang sekarang ada ini, di dalam menentukan suatu kebijakan, bisa jadi tidak tepat, karena input datanya salah, tidak tepat, ya, tidak sinkron, tidak satu. Sehingga dalam mengambil keputusannya juga seringkali menjadi tidak tepat. Ini yang menjadi dasar untuk kami membuat satu data Indonesia ini. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Ia menyebut pelaksanaan satu data Indonesia berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan DPR RI. Jadi isu satu data di DPR ini adalah yang pertama bahwa ini sangat penting bagi DPR sebagai basis dalam hal pengambilan keputusan, baik dalam hal penyampaian diskusi dengan pemerintah maupun juga dalam hal pengambilan keputusan politik lainnya yang berkaitan dengan undang-undang misalnya. Dini dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan atau pemilihan umum. Jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, berdasarkan data pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Beberapa rapat dan kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah, sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah ternyata masih ditemui persoalan surat suara yang terbatas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. Jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa rapat dan kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik. Apalagi setiap perhelatan pemilu memiliki beban persiapan yang berbeda atau bahkan bertambah dibanding sebelumnya. Seperti bertambahnya jumlah populasi dan berubahnya kondisi demografi Indonesia.
Menurut hasil pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Jumlah tempat pemungutan suara otomatis mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar 809.000 menjadi 823.000 tempat pemungutan suara. Sedangkan pemilih dari mancanegara mencapai 1,7 juta orang yang tersebar di 128 wilayah dengan 3.000 lebih tempat pemungutan suara. Kategori pemilih juga didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yaitu sekitar 55% dari total daftar pemilih tetap. Tak hanya itu, pada pemilu tahun 2024 akan ada 1 juta masyarakat disabilitas yang dapat ikut menyalurkan hak pilihnya. Dengan berbagai kondisi itu, maka DPR terus mendorong KPU dan panitia pengawas pemilu di daerah untuk segera melengkapi berbagai kebutuhan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah. Sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah, ternyata masih ditemui persoalan kurangnya surat suara. Padahal persediaan surat suara sangat penting untuk memaksimalkan hak pilih masyarakat. Makanya ini kan antara kewajiban dan ketersediaan surat ini kan nggak bisa bersamaan ya, sehingga ada beberapa lokasi TPS di mana terjadi kekurangan surat suara. Ini terjadi di beberapa tempat ya. Kalau di Jogja itu ada daerah karena orang pada sekolah. Nah, kalau di sini itu tadi ada yang memang mereka memutuskan untuk tidak pulang, tapi mereka memilihnya di kota saja tempat mereka kerja. Karena kalau pulang, Riau ini kan luas sekali ya, mungkin pulang jauh, susah dan seterusnya. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian. Tak hanya logistik, tetapi antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya juga perlu dijaga. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi penuh demi terpilihnya pemimpin bangsa yang terbaik. Mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju. Lebih spesifik, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia dapat menunjukkan netralitasnya dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Panja netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Menanggapi pernyataan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan unsur TNI akan menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Ia menyebut akan mendirikan posko bersama di sejumlah TPS untuk menjaga keamanan. Kalau saya setuju saja, makanya tadi saya sampaikan bahwa saya melaksanakan pengamanan, membuat pos-pos tadi, posko, nanti juga ada posko bersama di TPS-TPS itu semua elemen masyarakat gitu, sehingga kalau ada masalah di situ bisa diselesaikan. Menjaga netralitas kerap kali digaungkan jelang perhelatan pemilu. Tujuannya agar suara rakyat dapat murni mengalir, terlindung dari campur tangan yang tidak netral. Sehingga mereka yang terpilih betul-betul lahir dari rahim demokrasi tanpa intervensi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Perang Israel-Hamas menjadi sorotan utama dunia meski saat ini melakukan gencatan senjata selama 4 hari dengan kesepakatan pembebasan tawanan dan sandera kedua belah pihak. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, konflik antara Israel dan Palestina menyebabkan lebih dari 15.000 warga Palestina meninggal dunia karena serangan dari militer Israel. Hal ini menjadi sorotan berbagai pihak, tidak terkecuali adanya seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel. Untuk itu, anggota BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat, mendukung adanya boikot terhadap produk-produk yang secara jelas mendukung Israel. Selengkapnya mari kita simak wawancara rekan kami, Alfat Rizky, dengan anggota BKSAP DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa konflik antara Israel dan juga Palestina hingga saat ini masih terus terjadi. Dan hal ini menimbulkan korban jiwa hingga puluhan ribu untuk yang terakhir kalinya. Dan mayoritas adalah warga sipil dan juga anak-anak dan juga perempuan. Dan tentu ini menjadi sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya beberapa pihak menyoroti terkait dengan adanya boikot-boikot terhadap produk-produk Israel. Lalu seperti apa tanggapan dari DPR RI? Saya akan menanyakan langsung dengan Bapak Syahrul Aidi Mazaat, salah satu anggota BKSAP DPR RI dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Riau II. Pak, kira-kira dari seruan-seruan boikot yang disuarakan berbagai pihak, menurut Pak Syahrul sendiri atau di DPR RI sendiri, menurut Bapak perlu nggak, Pak? Ya, usaha upaya boikot itu adalah upaya untuk melemahkan penjajah, ya, karena kalau memang terkonfirmasi sebuah perusahaan yang memang menyediakan dan menyumbangkan sebahagian dari hasil produknya, penjualan produknya itu adalah untuk Israel. Nah, Israel kita tahu adalah penjajah, berarti bisa digunakan untuk menjadi senjata, menjadi peluru, menjadi amunisi yang tujuannya adalah untuk membunuh rakyat Palestina. Jadi logikanya harus dibangun seperti itu. Jadi apakah kita rela gitu barang yang kita beli keuntungannya kemudian ternyata dengan membeli barang ini akan bertambah senjata Israel tambah kuat ya. Dan kita tahu bahwasanya Israel itu dibangun negaranya atas dasar kekuatan ekonomi begitu. Maka ketika upaya-upaya lain tidak bisa ditempuh seperti upaya membawa Israel ke meja pengadilan internasional, kemudian selalu upaya ini dipeto oleh Amerika. Karena upaya-upaya boikot itu bagian dari upaya solidaritas kita, dukungan kita kepada rakyat Palestina, pembelaan kita. Oh, adapun efek daripada itu, ini kan masalah boikot ini kan perpindahan produk. Jadi sesungguhnya bukan menurunkan menurunkan konsumsi publik, tidak, tetapi adalah boikot ini adalah upaya untuk agar juga perusahaan-perusahaan itu tidak memberikan sumbangan kepada Israel. Selama dia tidak memberi sumbangan barangkali sah-sah saja kan, kita beli lagi gitu. Tapi itu harus clear gitu. Karena ada beberapa produk yang memang secara terang-terangan mereka mengatakan mereka mendukung Israel begitu. Ya, sebagai bangsa kita Indonesia khususnya yang memang mengamanahkan undang-undang kita untuk membela Palestina, menolak penjajahan, ya kita harus boikot itu.
secara sisi lain juga dilema Pak terkait dengan beberapa produk memang sudah mengklarifikasi bahwa perusahaan itu memang tidak terafiliasi atau ikut terlibat dalam konflik Israel dan Palestina. Tapi di situ juga ada karyawan-karyawan atau tenaga-tenaga lokal yang bekerja di sana. Kira-kira seperti apa Pak? Ya kalau memang clear dia tidak memberikan dukungan kepada Israel, itu jangan sampai diboikot gitu. Ya, jadi jangan ada fitnah, harus clear, harus kita ada verifikasinya. Tetapi kalau yang memang nyata-nyata memberikan dukungan kepada Israel, itu kita boikot. Dan ini juga adalah momentum bagi kita bangsa Indonesia untuk mencintai produk kita sendiri, untuk kita mampu memproduksi yang kita konsumsi. Dan sebuah sikap yang memang prinsip yang harus dijaga, kita harus mampu memproduksi yang kita konsumsi. Kita menjadi mandiri. Tapi ketika kita tidak mampu memproduksi yang kita konsumsi sendiri, kita akan terjajah. Dan ketika kita mampu memproduksi yang dikonsumsi orang lain, kita akan maju. Nah ini momentum juga bahwa saya bangsa Indonesia harus kedaulatannya, pangannya, apa yang mereka konsumsi betul-betul berdaulat begitu, mencintai produk sendiri begitu. Dari DPR RI sendiri khususnya BKSAP DPR RI juga sudah melakukan diplomasi parlemen di tingkat dunia Pak. Lalu kedepannya seperti apa komitmen dari DPR RI berperan terkait dengan adanya Palestina ini ke depan ada perdamaian di sana dan juga menjadi Palestina yang merdeka? Ya, jadi ujungnya harus jelas bahwasanya upaya kita ini bukan upaya hanya maju mundur, kemudian setiap ada seperti sekarang ini lagi heboh baru kita heboh lagi, enggak. Kita harus sampai pada upaya memerdekakan Palestina ya dan menghilangkan penjajahan daripada Israel. Two state solution itu harus menjadi tawaran yang memang target kita bersama. Tapi kan kita tahu Israel tidak menginginkan itu gitu. Nah, maka segala upaya yang harus kita lakukan, upaya diplomasi parlemennya, diplomasi pemerintahannya, gerakan ekonominya, kemudian sosialnya, kemanusiaannya, itu harus. Saya terharu juga melihat negara-negara Eropa saat sekarang ini, bahkan masyarakat mereka walaupun pemerintahnya mendukung Israel, tapi masyarakatnya luar biasa dukungan. Terima kasih Pak Syahrul atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota BKSAP DPR RI, Bapak Syahrul Aidi Masad, di mana tadi Bapak Syahrul mendukung adanya boikot terhadap produk-produk yang memang secara clear ini mendukung dari adanya serangan Israel ke Palestina. Dan juga tadi ini juga menjadi momentum di mana ini produk-produk lokal ini perlu dikembangkan dan juga masyarakat ini lebih mengedepankan terkait dengan konsumsi produk-produk lokal. Dan juga tadi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DPR RI ini diharapkan dapat berkontribusi dalam adanya perdamaian di Israel dan juga Palestina hingga menjadikan Palestina ini menjadi merdeka atau dengan adanya two state solution. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Rini Reski.
Baik, terima kasih Fitian dan pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rini Reski. Kali ini kita masuk ke segmen media online pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang tentunya menjadi headline di media online, yaitu pertama, rayakan Hari Guru. Di sini Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kita lihat di layar kaca pemirsa. Dan di sini pada peringatan Hari Guru Nasional yang dirayakan setiap tanggal 25 November, Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak semua pihak untuk memperhatikan kesejahteraan guru yang tentunya memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa. Dirayakan dengan tema yaitu bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar untuk kurikulum Merdeka di sekolah. Tentunya pemirsa bukan hanya sebagai pembebasan dari belenggu kurikulum konvensional, namun juga membuka ruang lebih besar lagi untuk guru dalam membimbing muridnya sesuai minat dan juga bakat anak. Di sisi lain nih pemirsa, Puan Maharani juga mengingatkan pentingnya perbaikan kualitas SDM pendidik guna menunjang target Indonesia Emas tahun 2045 dalam peningkatan kompetensi dan juga kualifikasi guru. Kesejahteraan guru harus ditingkatkan, diantaranya guru honorer yang mengabdi di pelosok negeri dengan keterbatasan sarana. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu pencegahan stunting. DPR RI bagikan ribuan paket pangan untuk warga yang berada di Depok. Kita lihat kembali. Ya, di sini menu pangan pencegahan stunting yang digelar oleh Dinkes Kota Depok tentunya dinilai tidak layak dan menjadi sorotan banyak pihak di media. Terkait dengan ini pemirsa, anggota DPR RI yaitu Intan Fauzi dengan menggandeng mitra Komisi 6 DPR RI dan juga BUMN, Raja Wali Nasional Indonesia Food dan juga Pos Indonesia sigap merespon kebutuhan warga. Dan tentunya pemirsa, bantuan kebutuhan warga juga berupa 5.000 paket bantuan pangan yang diberikan secara berturut-turut di Kota Depok dari tanggal 22 hingga tanggal 24 November. Tentunya penanganan stunting tidak bisa dilaksanakan sendirian oleh pemerintah Kota Depok, namun juga dari BUMN. Tentunya di sini Intan berkomentar dan juga ia mendorong keterlibatan BUMN untuk tidak hanya menjalankan roda bisnisnya untuk keuntungan dan juga menjalankan fungsi sosial. Salah satunya pemirsa, mengentaskan angka stunting masyarakat. Itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan rayakan Hari Guru. Di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta cegah stunting. DPR RI membagikan ribuan paket pangan untuk warga yang ada di Depok. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.